Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, wasiatilah saya." Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan." Saya berkata, "Ya Rasulullah, tambahkanlah lagi nasihat untuk saya." Beliau bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpanan bagimu di akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faidah: sesungguhnya takwa adalah pangkal segala urusan. Hati yang terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan, dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka." Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Kita sudah mengetahui tentang nur tilawat Al-Quran dari riwayat terdahulu. Di dalam Syarah Ihya dari kitab Ma'rifatus Sahabah, Syekh Abu Aumin Nuaim rahmatullah alaih menyatakan bahwa Sayyidina Basit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawat Al-Quran akan terlihat bersinar bagi para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar bagi penduduk bumi." Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dan yang lain, sebagaimana ringkasan dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaih dan yang lain. Mula Ali Qori rahmatullah alaih telah merincinya dalam Imam Subti rahmatullah alaih, sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadis di atas telah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal yang penting dan bermanfaat. Oleh karena itu maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah?" Beliau menjawab, 100 kahifah atau lembaran-lembaran, dan 4 kitab suci. 50 kahifah diturunkan kepada Nabi Syits alaihi salam, 30 safifah kepada Nabi Idris alaihi salam, 10 safifah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, 10 khafifah kepada Nabi Musa alaihi salam sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan selain khafifah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yakni Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apakah kandungan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab, berisi tamsil-tamsil, misalnya, "Wahai kamu, raja yang kuat dan angkuh, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tetapi aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang dizalimi kepadaku. Kamulah yang harus lebih dahulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang dizalimi meskipun itu dosa seorang kafir." Hamba penulis yang hina ini menyatakan, jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat seorang sahabatnya sebagai pejabat, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalam nasihatnya, "Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya di antara ia dengan Allah tidak ada hijab." Di dalam sebuah syair Farsi disebutkan, "Berhati-hatilah dengan doa buruk orang yang teraniaya. Jika mereka berdoa,
penerimaan Allah SWT itu dekat dengan mereka. Disebutkan juga di dalam sahifah-sahifah tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal, yaitu 1, beribadah kepada Tuhannya, 2, menghisap dirinya berapa banyak keburukan atau kebaikan yang telah ia lakukan, dan 3, mencari penghasilan yang halal. Seorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya, dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisap setiap ucapannya, lidahnya akan mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali untuk 3 tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, mencari nafkah sekedarnya, dan bersantai yang diperbolehkan oleh agama. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kandungan sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam?" Jawabnya semua berisi nasihat-nasihat. Misalnya, "Aku heran kepada orang yang meyakini kematian, tetapi ia bergembira dengan perkara-perkara dunia. Biasanya jika seseorang telah divonis akan dihukum gantung, ia tidak akan merasa tenang dengan apapun. Aku heran kepada orang yang meyakini kematiannya, tetapi ia tetap tertawa. Aku heran kepada orang yang selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, dan gejolak-gejolak yang setiap saat terjadi di dunia. Namun ia masih merasa tenang hidup di dalamnya. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir, tetapi ia masih berduka cita dan bersedih hati. Aku heran kepada orang yang meyakini hisab itu dekat, tetapi ia tidak beramal soleh." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wasiatilah saya." Pertama-tama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan takwa kepada saya. Lalu beliau bersabda, "Takwa adalah dasar dan pangkal segala urusan." Saya berkata, "Ya Rasulullah, tambahkanlah lagi." Beliau bersabda, "Perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu nur di dunia dan simpanan di akhirat." Saya berkata, "Tambahkanlah lagi." Beliau bersabda, "Jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merugikan jasmani dan rohani." Beliau bersabda lagi, "Pentingkanlah jihad, karena jihad adalah kerahiban umatku. Dalam umat dahulu, rahib adalah orang yang memutuskan seluruh hubungan dengan dunia dan hanya konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saya menerima tambahan lagi, beliau bersabda, "Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin. Jadikanlah mereka sebagai teman. Selalulah duduk bersama mereka." Saya meminta tambahan lagi, beliau bersabda, "Lihatlah selalu orang-orang di bawahmu agar kamu terbiasa bersyukur, dan jangan melihat yang di atasmu sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah SWT." Saya meminta tambahan lagi, beliau bersabda, "Hendaklah keburukanmu menahanmu dari mencaci orang lain. Janganlah mencaci aib orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain sedangkan aib itu ada pada dirimu, tetapi kamu tidak menyadarinya, atau kamu mengoreksi kesalahan orang lain sedangkan kamu sendiri melakukannya." Kemudian dengan tangannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada saya dan bersabda, "Abu Dzar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik melebihi pengetahuan yang baik. Tidak ada ketakwaan yang lebih baik melebihi menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik melebihi akhlak yang terpuji." Inilah ringkasan maksud hadis di atas, bukan terjemahan harfiahnya. Masya Allah.